Aneh sebenarnya kalau kita mikir, aneh kalau orang nggak gabung mail ini, menurut aku aneh. Modal sekali, dibayar tiap hari, dan itu tidak ada. Sebenarnya logika juga nggak usah pikir jauh-jauh, pasti untuk. Yang penting benar, kan benar ya? Yang penting duit itu benar, 100.000 itu benar, 300.000 itu benar, 1 juta itu benar, dan itu udah kita buktiin. Tapi luar biasanya masih ada orang yang nggak terbuka hatinya, kan luar biasa. Kita udah berusaha membuka, tapi memang nggak terbuka hati. Itu unik. Menurut saya unik banget. Gitu. Makanya saya bilang media ini hanya untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang memang hatinya dibuka oleh Allah. Kalau yang nggak terbuka, mau dia kaya, mau dia pintar, mau dia miskin, kalau nggak terbuka berat. Betul nggak? Modal sekali dibayar tiap hari. Ini udah dari sini pun udah menunjukkan pasti untung. Betul nggak? Tinggal lihat bukti, oh beneran kan? Atau dia membuktikan sendiri. Kak, saya gabung ya. Kalau aku sampai ngajak kawan, besok ada bonus. Kalau posting, besok ada apa? Tinggal checklist. Udah, ya tinggal itu kan. Kalau dia pengen ngebuktiin kan begitu ya, sederhana ya. Pada saat dia ngajak kawan, besok posting, bonusnya benar, berarti jadi kayu. Karena aku dulu perasaan aku cuma gitu doang. Wah jadi guys, sekali aku bonus sudah, berarti benar. Berarti tinggal 30 hari dapat ini, dapat sekian nih, nangkut sekian nih. Lu pikir udah kayak gitu doang. Jadi unik bisnis ini. Maka kita bersyukur hati kita, mata kita, pikiran kita dibukakan oleh Allah. Betul ya, sampai kita bisa gabung hari ini. Yang kedua, kita bersyukur hari ini masih bertahan, karena tidak semua member hari ini mau bertahan di Melia. Tadi aja baru ada yang keluar lagi gitu kan. Jadi sebenarnya itulah, balik lagi Cak, apa tuh? Batu Raja masih bisa di sini sama Sulita dengan semua perjuangan dinamika hidup. Dan Melia, betul ya? Betul nggak? Layo yang hari ini dengan dinamika perviralan Indralaya, gitu loh. Dan tetap masih ada di sini. Nah ini kan suatu yang harus kita syukurin, gitu loh. Karena kalau misalnya dengan semua problem itu kita berhenti, kita kehilangan bisnis ini. Betul ya? Gitu loh. Jujur loh, ini bisnis apa ya? Mahal bagi saya. Gitu. Jadi makanya mau aku bonus lagi turun kayak manapun, ya, harus tetap bertahan kalau aku pribadi. Kenapa? Karena nak nyari yang kayak gini tuh susah mau dapat di mana lagi gitu loh. Gila, kalau pekerjaan kan dapat ini cari yang sama kan banyak. Tapi kalau yang kayak gini sama, walaupun sama-sama MLM, belum tentu sama kan. Gitu. Apalagi top leadernya semuanya. Jadi separah apapun hidup aku, selama aku 10 tahun kan, Anda yakin kan 10 tahun nggak mungkin gampang kan? Setuju ya? Ya Anda 6 bulan aja udah ini kan, gitu. Nah saya 10 tahun dengan dinamika perubahan bonus, perubahan produk, perubahan apa, posting tidak masuk semuanya, aku pada ganti rugi gara-gara postingan tidak masuk kan, gitu. Jadi semua problem-problem itu alhamdulillah justru bikin aku lebih kuat, gitu. Dan hari ini tetap berada di sini dan tetap menikmati bonus dari Melia. Banyak dari orang-orang yang udah sukses, bonus besar, tapi kehilangan bisnis ini. Ya mungkin entah kenapa Tuhan sampai mengeluarkan mereka. Ya kadang-kadang tuh bingung gini deh, lihat orang kok bisa ya dia hilangnya gitu. Kadang-kadang gak mungkin lah uang Cak Dio bisa hilang. Nah kadang-kadang kayak gitu, tapi mikir-mikir lagi, oh udah Tuhan gak loh yang ngatur. Bener, kadang-kadang Anda perhatiin sama orang lama kan, kalau kita lihat salah satu leader ya, salah satu kawan aku tuh kan hebat, punya bonus besar, punya mobil, berubah hidup total, tiba-tiba sekarang main investasi, terjebak kan. Wah, ada beberapa leader yang sudah menghubungi Pak Bagim minta balik lagi, tahu kan? Sempat kerja, tiba-tiba dia bisa kumpul lagi dah, aduh. Ya karena kan hidup di luar sana tidak semudah apa tuh, apa yang dibayangkan. Betul, dianggap Melia susah, padahal di luar sana susah. Itu yang dia dihadapin banyak lah, tapi mau balik lagi rata-rata malu dulu biasanya. Betul nggak? Dia kan misalnya LN, nah balik lagi bukan LN dong, betul nggak? Dia akan kembali lagi ya member baru dong. Gitu. Nah, siapa sih LN yang mau balik lagi yang member baru? Kecuali memang dia bodo amat lah sama ini. Nah itu kan yang penting aku dapat duit misalnya gitu kan, beda kan kayak gitu. Ngomong ya gitu. Jadi harus banyak kita syukurin gitu. Kalau hari ini kok dengan ilmu seketek aku kan, kalau kasar gitu kok masih ada di sini gitu loh. Nah itu kan pasti pernah dalam pikiran teman-teman tuh ini berhenti biar aku ya betul bener kan? Gua gak ada yang jujur ya, aku pernah sering aku nak pindah grup ya ada senang di grup ini. Zaman aku masih apa tuh dikucilkan, masih aku tim kecil dulu kan,
Kan aku kan tim tidak dianggap, makanya lemah pindah ke Forbit. Boleh, karena gara lihat komunitas besar lemah. Pernah kepikiran aja itu, kepikiran berhenti pernah. Ada lagi, apalagi pas waktu mobil AHA turun, seluruh tim hancur. Sedangkan aku harus bayaran mobil. Coba gimana tuh? Ngedrop kan? Nah itu, nah berhenti ada. Tapi mikir lagi, udahlah mau buka WA aku sih doang sama yang pacar kayak gini. Udah, ini udah jadi lagi. Jadi saya tanda masuk. Tapi alhamdulillah karena kita punya ilmu, filternya ada. Apalagi waktu itu dekat sama Pak Bagir kan gini, ngobrolnya enak gitu. Udah selesai gitu. Jadi saya pun pernah bohong lah kalau anda nggak pernah kepikiran saya itu. Kalau anda nggak pernah kepikiran, lanjut mau berhenti ya, atau berhenti bela, gitu. Nah, itu pasti. Dan itu akan bergejolak terus selama anda di media. Kenapa? Karena anda pembisnis bukan pekerja. Karena bosnya tuh kau dewek, kau akan bertempur sama diri kau terus seumur hidup kau. Gitu. Oke, tapi anda hari ini masih ada di sini. Semoga aja bertahan terus sampai nanti punya mobil, sampai nanti punya rumah, nanti bisa jadi kita bisnis bareng. Oke guys, kita beli tanah sebentar, kita cek. Jadi ruko-ruko itu kita cek lah ya. Betul nggak? Kita bagi hasil, betul. Ya, kita udah usah ngurusin apa sebagian ternak ayam, udah usah. Betul, kita beli ruko, beli tanah, tapi cek. Betul, ada duit 100 juta dari aduh kan. Oh ada terus ada PCK beli ruko, Pak jual lah, beli kan, pemiliknya 10 orang, ada apa-apa satu jaringan dulu kan, boleh lah, nanti ada perjanjian, ada duit dulu ya, nah, terus beli lagi tanah sini, beli rumah lagi sini, beli kayak jadi gawe kita kayak gitu kan, depannya. Semoga saja bertahan sampai akhir, karena kan ini ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ya biasalah, gitu. Yang pasti adalah saya selalu ada, saya tetap ada di sini. Oh, ya. Oke. Nah, teman-teman semua, poin pertama, tentu yang membuat kita bertahan hari ini, yang membuat kita memulai bisnis ini, tentu karena kita punya mimpi, kita punya impian, kita punya tujuan, betul ya? Dan inilah yang harus teman-teman harus selalu jaga. Di Melia itu ada tujuan, ini harus dijaga untuk impian. Ente standby ini boleh, hapus boleh. Nah, tujuan atau impian. Nah, ini hal yang paling penting yang harus Anda jaga di Melia. Karena Melia nggak ada bos. Jadi bos Anda itu ya mimpi Anda. Leader Anda itu ingat saya udah bilang. Leader Anda itu bukan bos. Dia hanyalah guru Anda yang ngajarin Anda, yang ngarahin. Ngarah itu artinya dia nggak megang kendali. Ngerti? Yang ngarah ke kanan ya, ke kiri ya. Nah yang megang setirnya itu tangan Anda. Jadi leader itu memang nggak bisa apa-apa gitu. Anda mau berhenti keluar dari sekarang aja nggak akan ada yang ini. Paling cuma nanya, napo aja itu. Atau pokoknya udah usah ngecek aku lagi. Aku udah berhenti ya. Udah mau cek lagi. Paham nggak? Gitu. Jadi nggak ada yang bisa mengontrol Anda, nggak ada. Jadi Anda sendiri. Maka biar Anda bisa mencapai impian besar Anda, ya maka Anda harus punya impian yang jelas. Jadi Anda harus punya tujuan dulu hidup ini. Gitu loh. Karena dia mimpinya yang akan jadi energi, kekuatan, apa lagi, marwah, greget, gitu loh. Untuk menjalani media. Gitu. Karena kalau nggak ada tujuan, Anda jalan media gampang aja. Sama kayak mau ke Raju, betul ya? Anda mau jalan tapi tidak tahu nak mana, ditanya nak mana nggak tahu, betul, tidak jelas, nyampe dah, nggak akan nyampe ke mana, tapi kalau mau kemana ke Raju, minimal ada orang dulu, betul, tinggal sudah itu dijalani, betul, maka impian ini menjadi hal paling penting. Dan saya yakin Anda semua pasti punya mimpi, deal? Tidak mungkin ada di media tidak ada mimpi, betul, makanya Anda masih di sini. Kalau nggak ada mimpi nggak akan di sini lagi deh. Orang-orang yang hilang dari media, ada orang yang udah kehilangan harapan. Dan dia udah anggap bahwa media sejahtera tidak bisa lagi merubah hidup dia, maka dia berhenti. Tapi selagi masih ada sedikit aja harapan itu masih ada, itu yang membuat Anda masih mau di sini. Dan ini harus dijaga terus. Oke? Nah, untuk mencapai tujuan, ya butuh yang namanya kendaraan. Deal? Ini sering saya bahas kan? Untuk mencapai tujuan, butuh yang namanya kendaraan. Jadi saya pengen sederhanain ke Anda bahwa sukses di Melia itu gampang banget. Apa ini? Papan tulis. Kan saya nanya ini. Ini apa? Papan tulis. Kan ulangin. Ini apa? Papan tulis kartu mobil ya. Oke, nah jadi untuk mencapai tujuan butuh yang namanya kendaraan. Nah,
kendaraan ini salah satu penentu cepat atau lambat kita mencapai Mimpi. tujuan. Kita udah memutuskan hari ini ya, salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan adalah kita pilih bisnis media sehat. Kita udah tentukan itu dan kita udah jalanin. Setuju ya? Nah, maka yang harus Anda pahami adalah pertama Anda harus ngerti dulu ini mobilnya apa yang membuat dia cepat. Artinya Anda harus memahami bisnis media dulu ya. Gitu. Karena semakin Anda paham bisnis media, maka Anda akan semakin mau mengerjakannya. Sama kayak Anda misalnya Anda orang kuku, tahu kuku, tinggal dalam hutan, betul? Tiba-tiba Anda dikasih motor, nah, Anda nggak pernah tahu motor itu apa, Anda pakai? Enggak, itu akan jadi sampah untuk Anda, betul? Tapi kalau Anda tahu motor itu apa, kerja apa sih, hebatnya apa, paham nggak? Bisa apa motor ini untuk mimpi saya, maka Anda akan mau pakai motor ini. Nah, kebanyakan member apa? Nah, dia tidak memahami di situ nanti. Nah, maka konsepnya adalah pertama punya tujuan, kedua punya kendaraan. Dan Anda harus pahami bagaimana cara pahami bisnis ini adalah belajar. Makanya ada yang namanya NMT itu ya, sharing, HS, apalagi TLN. Nah, fungsi-fungsi belajar ini adalah fungsi pemahaman. Gitu loh. Nanti ada yang lebih dalam lagi sebenarnya fungsinya. Gitu loh. Apa balik TLN enggak paham. Itu balik TLN masih ngomong. Berarti kok tidur gitu ya. Nah, jadi minimal ada sedikit masukan dalam pikiran Anda, oh media itu ternyata kayak gini. Nah, itu penting sebenarnya. Paham nggak? Karena dia akan menjadi filter untuk Anda dalam menjalankan media. Media ini kalau nggak ada ilmunya, Mat, dia akan gampang dihancurin orang. Makanya yang paling enak dihancurin orang kan yang pertama ngomong lebih penipuan, berarti lah itu. Tapi kalau sekali dengan penipuan, gampangnya seperti sekarang gitu. Beda urusannya gitu. Kenapa? Karena filternya udah ada. Kok mau penipuan dasarnya apa? Kok mau dasarnya apa? Kok mau dasarnya apa? Udah enak kita ngomongnya. Kenapa? Karena udah ada itu. Member baru nggak ada kan? Gitu ya. Nah, lalu yang kedua apa? Setelah dipahami, ya baru dilakukan, dipelajarin, dijalani prosesnya. Nah, proses di media apa? Ya, cuma prospek kan? Benar nggak? Gitu. Berarti tinggal dilakukan prosesnya. Gitu. Jadi dari pahami tinggal dikerjain. Jadi ketika kita mobil ini cakep ya, keren ya, cepet ya, ajib nih, benar nggak? Benar nggak? Kan fungsi dari training apa? Membuat kita makin kagum sama bisnis kan? Wah mantap nih bisnis. Sama yang kedua adalah belajar bagaimana cara menjalankan. Kalau kita mulai belajar tuh, nah makanya kan ada tahapan-tahapan proses yang saya udah ajarin ke teman-teman. Setelah join, apa yang dilakuin? Ngundang. Sudah ngundang apa? Kalau saya bikin tangga kayak gini aja. Pertama udah join ngapain? Mulai belajar udah. Sudah bisa semua? Sudah. Oke, ya. Lalu ketiga prospek kan gitu ya. Prospek pribadi. Berarti udah belajar cara presentasi. Ini apa lagi? Balik ke atau bantu jaringan. Sudah sampai sini? Cetakan ide. Ya, sudah itu apa? Udah cetakan lidah. Cetakan lidah artinya mencetak orang-orang yang mengundang, bisa proses sendiri, mampu menggali. Ya, jadi mencetak itu artinya mencetakkan orang-orang yang lakuin ini, gitu loh, sampai nanti flasi. Jadi di sini tangganya. Ya enggak? Nah sekarang nanti kita evaluasi. Nah, sampai mana kamu nanti? Jadi mainnya itu mainnya doang. Kita join, belajar ngundang, belajar prospek, bantu jaringan, menyetak dia biar ngelakuin hal yang sama. Udah flasi selesai. Jadi media itu sesederhana itu. Ya, emang bisa sederhana itu. Boleh. Ya bang. Jadi cuma gitu doang. Jadi ketika udah gali kedalaman, flashing. Nah sudah itu sudah running lah itu langsung di sini flashing. Bonus tiap hari. Gitu. Kayak ini, perosotan ya. Iya. Gitu. Nah kebanyakan orang nanti berhentinya di mana? Nah itu banyak. Ada nggak yang ngundang ditolak berhenti? Nah baru di sini. Nah ada mau lagi ada kayak itu. Betul. Ada yang dikit lagi. Nah kebanyakan orang tuh nyerahnya di gali kedalaman. Nah nanti ada lah problemnya. Ada yang nyerah di gali kedalaman. Ada yang nyerah di ada yang disuruh belajar presentasi udah galak-galak kan. Ayo 5 pilar, setahun udah macam-macam semua. Kita harus sadar bahwa yang kita bina itu ya semua jenis manusia kan. Nah, ya kita nggak bisa ya balik lagi. Kalau kamu mau yang bagus ya
carilah yang bagus-bagus, pegawai bank apa misalnya langsung itu. Terus ngapa kamu prospek anak SMA? Udah, ya lah tahu lah kalau prospek anak SMA, anak kuliah apa, ya udah siap-siap aja, susah diatur. Udah, ayo belajar ini, mana ada, suruh ya ini cara kalau mereka. Kalau mau sekalian yang bagus, cari bagus sekalian, udah gampang gitu. Enggak, maka kualitasnya penting ya. Nah, ini jelas, sudah ngerti ini kan berarti lama-kelamaan mobil itu tahu nggak cara makainya? Lama-kelamaan jalan nggak? Kamu harus ingat jalan itu dan lurus, dia itu kan gini, apa kak ini? Nggak tahu lah. Artinya jalan itu nggak ada yang mulus. Nah ini jalannya akan bergelombang, akan penuh dengan yang namanya tantangan, rintangan, hinaan, caci maki, penolakan, ini semua ada di sini. Gitu loh. Paham? Gitu. Maka harus sadar. Oke, berarti aku harus siap menghadapi semua tantangan. Tantangannya Meli apa ya? Cuma ditolak, dikatai kawan, dijauhi kawan. Kalau Anda dijauhin kawan, berarti bukan kawan Anda, itu aja logikanya. Kalau kawan Anda, ya nggak mungkin yang ngejek Anda. Iya benar. Yang namanya kawan itu, kalau dia ngejek Anda, dia bukan kawan Anda. Yang namanya kawan itu dukung, walaupun dia gabung. Tuh. Aku udah bisa gabung ya, tapi aku bismillah. Ya kau lagi berjuang untuk masa depan kau. Yang namanya kawan mendukung. Atau gini, dia udah setuju, tapi dia akan bikin kau keluar. Atau dia memahami kan ya? Kan aku bisa berkawan sama Anggun. Lah bestie nih. Anggun masuk. Aku akan berusaha untuk kalau sesuai pemahaman aku akan nanya sama Anggun. Apa yang buat kau tuh nanya sama Anggun? Ayo lo berhenti dong ini. Aku cek Anggun apa kasih statement naik baru. Tapi kalau misalnya apa sih yang buat kau ini? Sabar, enak kan? Ini tidak langsung berhenti, tidak tahu apa-apa. Ini tiba-tiba ngejauhin, apalagi ngejek, apalagi bukan kawan. Paham? Iya benar. Anda kehilangan 1-2 kawan, tapi kan di Meli berkawan banyak. Kawannya enak kok, satu frekuensi. Bismillah ya, keluar negeri, amin, enak. Coba di luar sana. Bismillah ya, bulan depan keluar negeri, kepala tahu. Enak kok di luar sana. Mana mungkin? Apalagi ngomong, aku aja beli mobil listrik, uli. Oh ya Allah, kerennya yang kecil-kecil imut macam itu. Anggun kan yang beli kan pasnya kan. Anggun kan beli lucu misalkan. Atau ini, alah sudah langsung terus aja kawan. Coba yang kayak itu kawan bukan? Bukan. Jelas ya? Gitu. Jadi itulah apa sih di Meli. Jadi Meli ini sederhana, punya impian, mau belajar, mau berjuang dan siap dengan tantangan. Ketika siap dengan tantangan, nyampe gak? Nyampe. Udah. Jadi sederhana itu. Jadi sukses Melia itu cuma punya impian, belajar, ngelakuin, siap dengan semua yang akan dihadapi. Kelar. Gampang? Oke. Yang jadi masalah apa sekarang? Nah ini harus kita bahas sekarang. Ini kan sederhana nih. Sederhana loh. Nah, orang-orang sukses Melia gini-gini seperti rata. Dan anak pelajar selama di Melia gini-gini doang. Gitu loh. Nah, terus apa yang membuat ini menjadi susah? Ayo, apa yang membuat ini menjadi susah untuk Anda? Ini kan sederhana nih. Betul nggak? Yang sering aku tanya sama kamu. Aku pertanyaan aku, kok bisa ya bilang member udah join berkorban, udah jemput pang kemana sana ke Makato, udah jual barang apa lagi, kita uang kunyu kemana-mana berkorban semuanya, udah ngelakuin apapun. Tapi kok dia udah mau ngejar mimpinya? Itu kan lucu. Dia gabung berkorban, betul ya? Demi mimpinya, demi dia apa yang dia pengen. Betul kan? Kita berkorban karena ada sesuatu yang kita pengen, dong. Sudah kepengen, kita berkorban lah. Itu kita mau tapi kita nggak kejar gitu. Jadi kayak punya mimpi, berkorban, tapi tidak kok kejar. Ini aneh menurut aku. Seharusnya kan apa tuh kamu yang menghubungi kami gitu. Kamu nggak apa-apa. Seharusnya tuh kamu kak, oke aku udah gabung kak, apa proses yang harus aku jalani. Ini kebalikannya. Undang ya hari ini kucing beranak. Aneh, aku masih sampai sekarang aku masih tanya kok bisa ya gitu. Tapi emang balik lagi kualitas anak muda kayak ya kayak gitu. Lucu kan? Lucu gak sih? Lucu. Gabung mana yang jual barang?
laptop, handphone, bla bla, emas, ya apa nih, jual barang, kan? Gabunginnya jual barang, nggak ada. Wah, cuma saya doang. Oh, Liza jual barang, apa lagi? Liza sudah dibuktiin sama dia. Ya, apa lagi? Nggak ada. Oh, yang pakai duit tabungan, Tuh sayang kan, ketika duit tabungannya lebih baik dipakai buat beli skincare. Betul nggak, daripada buat jual Melia. Mana yang minjem? Oh, ngutang lo kamu nih, ya nggak gitu loh. Jelas nggak? Yang lain apa? Duit uang tua. Ada kan gitu. Nah, jadi tetap walaupun duit orang tua jangan ngelemahin kamu. Ingat itu utang sama harus dibalas. Kalau ingat kalau minta duit sama orang tua itu utang. Harus kau bayar, tapi bayarnya mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk hadiah, apa emas kek, atau apa kek, atau baju baru kek, apa kek yang bisa buat mereka senang. Gitu ya. Artinya kan kita udah berkorban semua, betul? Pernah nggak nanya sama diri kamu deh, ngapo ya? Aku masih dah. Ya weekend serius. Anda udah berkorban, pinjam kemana-mana, gabung, tapi tidak kejar. Malah justru Anda menyiapkan banyak alasan ke upline Anda biar tidak melakukan. Jadi Anda gabung, seharusnya yang Anda lakuin belajar, berjuang, betul ya? Merubah diri. Ini kan siap dengan tantangannya kan, artinya kan karakter ya. Siap dengan karakter. Berarti siap berjuang habis-habisan, betul gak? Untuk mencapai tujuan. Ini yang kau pengen kan di awal kan? Karena kau pengen ini, kau beli ini kan? Berarti kan seharusnya tinggal ini. 1, 2, 3, selesai. Tinggal itu sebenarnya. Nah, pertanyaan kenapa Anda nggak mau lakuin ini? Nah, coba tanya sama diri masing-masing. Apa yang membuat Anda justru Anda bukan ngelakuin ini, malah Anda nyiapin ini? Nah, ini kan problemnya. Jadi sesederhana ini, tapi Anda justru bukan dilakukan, tapi malah menyiapkan 1000 alasan biar tidak melakukan. Nah, ini agak aneh aja gitu, agak aneh. Sebanyak itu kan duit kau gitu nah. Sampai kau tidak mau kau kejar apa yang kau pengen, kan itu kan pengen masing-masing. Setuju ya? Iya. Yang aneh lagi tuh nggak, Bu? Yang kuliah, nggak tahu tujuannya apa, ujungnya belum jelas. Tapi gaulnya digawikan, tugasnya digawikan. Agak aneh lah. Coba kamu ini kan, aku sampai sekarang masih tidak nyambung. Coba perhatian ya, yang kuliah, dia dosen ngasih tugas dia udah ada. Wah, kadang-kadang sampai tengah malam bodo amat lah yang selesai. Apa lagi? Oh, belajarnya tiap hari itu. Aneh kan? Aneh nggak? Hah? Bingung ya? Kakak pribadi pun masih sampai sekarang kok bisa kayak gitu ya? Itu tuh bukti kalau rata-rata anak-anak muda ini mimpinya nggak jelas. Aneh loh, bagi aku masih aneh. Kuliah, ujungnya belum jelas loh ujungnya. Siapa yang yakin bakal kerja bagus? Nah, belum ada yang jelas. Siapa yang aja? Yang luar biasa dosen di grup WA, murid-murid nanti kerjakan tugas ini ya. Iya Pak, siap Pak. Di grup member. Teman-teman hari ini ngundang yang krik. Masih lucu bagi aku. Kenapa? Melia ini ujungnya jelas, kejimokan. Oh sih, kejutan ya. Wajar tak diperjuangkan? Wajar loh. Kalau kita memperjuangkan Melia wajar. Kuliah itu tidak wajar bagi aku. Tapi sebenarnya kalau kuliah diperjuangkan, logikanya untuk suatu hal yang belum jelas, berarti ini harusnya. Nah itu kan gitu logikanya. Yang belum jelas saja ente gawekan. Betul, sampai rela dari dusun ke layo ngekos jauh dari orang tua. Untuk apa? Ya tahu buat kuliah, untuk apa ujungnya? Untuk sarjana doang. Dan nah, coba ini untuk apa? Untuk bukan berarti aku jual berhenti kuliah. Aku berarti kakak ini jual berhenti kuliah. Aku tidak jual berhenti kuliah. Maksud aku ini cara berpikirnya yang harus dibenerin. Ini problemnya di sini. Melia itu gampang sebenarnya. Anda jujur aja, Anda jalanin aja Melia itu. Nah sejauh ini ada yang salah di pola pikirnya. Kenapa anak sekolah mau sekolah dari pagi sampai sore bahkan sampai ngerjain tugas untuk suatu hal tidak jelas. Tapi Melia sejam 2 jam alasnya 1000.
ini ini apa ini kucing apa anjing kamu kucing berantem hubungan kucing sama anjing berantem biar urusan mereka berdua betul. Nah ya paham nggak? Jadi nggak jelas menurut kalian sih masih nggak jelas apalagi orang kerja. Paham? Orang kerja tuh lebih unik lagi, dia mau kerja dari pagi sampai sore ya untuk gaji yang dia nggak bisa merubah hidup. Sedangkan depan mata dia media bukan hanya hidup loh media, merubah hidup total, tapi dia tidak mau gawekannya dan dia menyiapkan 1000 banyak alasan. Sejam 2 jam dia tidak mau sempetin untuk bangun bisnis dewe, tapi untuk bangun bisnis orang lain dia mau siapin banget 10 jam untuk itu. Bagi aku unik juga masih, bagi aku unik banget. Kok dia nggak mau bangun bisnis kan seharusnya kebalikannya. Kerja yang untuk hidup 2 jam bayar ya untuk berubah hidup 24 jam. Seharusnya gitu yang benar. Ini kan pola pikir yang kebalik-balik. Nah sekarang apakah cuma aku yang sadar atau kamu sadar? Nah, jadi gini, Anda pengen kasih tahu sama teman-teman. Nanti di ujung akan kasih tahu. Perbedaan kita bukan pada bonus, tapi perbedaan kita adalah dari cara kita berpikir. Kita beda ini, bukan bonus. Bonus itu hanya efek. Bonus itu hanya efek. Paham nggak? Hanya akibat. Sebabnya apa? Nah itu. Nah sebabnya ini pola pikir kita satu beda. Kita ini berbeda pola pikirnya. Makanya kan kayak kamu kan, pada saat aku mikir macam itu, pasti ada yang beda pola pikirnya. Nah itu yang membuat Anda ujung-ujungnya masih nganggap Melia sampah. Melia ini luar biasa. Anda mau bandingin sama siapa? Anda mau bandingin sama kerja. Kerja 2 tahun 8 jam, 3 juta sebulan. Kerjanya benar tiap hari kan? Melia, kamu gawekan benar tiap hari 3 juta? Nggak mungkin, benar kan? Betul. Nggak mungkin. Itu lagi nggak mungkin. Ilmunya benar, tindakannya benar, nggak mungkin 3 juta, nggak mungkin. Dan Melia nanti duplikasi, itu yang buat kaya. Nah, Gitu. Nggak mungkin, titik. Dan tidak pernah aku nemuin orang yang jalannya Melia ini main-main, yang serius di bawah 3 juta nggak ada. Yang ada adalah yang terganggu pikirannya, yang nggak itu makanya emang. Tapi yang benar-benar fokus tiap hari kerjain fokus itu aja dulu, nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin. Dia tahu member tuh harus diapain, gitu. Bukan cuma cari-cari orang doang, pasti lebih dari situ. Nah problemnya kan, kalau orang kerja banyak 8 jam tiap hari, kena marah bos, ini 3 juta, 5 juta sebulan. Dan itu seumur hidup. Kalau naik gaji tuh ada sekarang naik gaji. Lah demo naik cuma berapa persen? 3,4%. Aduh bahan pokok naik 10%. Kan lo sebenarnya. Kita nak ngomong itu kan dalam lemah. Aduh kasihan ya sudah. Cerita sehari kan naik berapa bonus dari 8,5 jadi 3 juta 500. Berapa persen kenaikan bonus? Dulu bonus kami 8,5 tiap hari, sekarang 3 juta 500. Nanti berapa persen? Pak nambah berbaiknya. Itu coba UMR naik 3,4%, 2,1%, tergantung daerah masing-masing. Sedih loh, bertahun-tahun naik itu sekian. Beras naik berapa? Telur naik berapa? Sama baik bodoh. Ini caca itulah. Jadi apalagi bisnis, waduh dibandingin sama bisnis Melia jauh. Bisnis luar sana, tau ada yang berkaitan ke bisnis. Nah ini pola pikir ya, aku ajarin teman-teman pola pikir. Jadi biar teman-teman tuh cinta dengan bisnis ini. Nah kita memahami bisnis itu kan, kenapa pembisnis itu setiap hari mereka harus ada omset? Karena mereka ada operasional. Yang membuat Melia ini member Melia malas apa? Karena nggak ada operasional. Ini ya, mereka sewa toko berapa? Setahun 50 juta per tahun. Berarti ini kan bagi 12 dulu. Iya. Berapa? Ya jangan langsung lah. Oke, ini apalagi udah itu. Yang setiap bulan karyawan gaji. Kalau 2 karyawan misalnya 6 juta kali 12 berapa? 6 juta kali 12. 72 juta per tahun. Apalagi yang setahun ini listrik, air, lapor listrik misalnya 200.000 sama air 500 per bulan kali 12 6 juta. Apalagi nanti di luar dari ini ya, stok barang ya. Apalagi yang tiap tahun, yang tiap bulan keluar pasti lagi ya. Sudah
Jadi berapa total? Daerah 120 juta ya? 128 juta kan? Betul nggak? Per tahun kan? Bagi 12 berapa? 100 10 sampai 11 juta. 10? Sampai 11 juta. 10 sampai 11 juta per 10 juta. Berarti kan 30 hari berapa? Itu caranya. 3 sampai 400 ribu. 3 sampai? 320 Ini apa ini? Untung atau modal? Modal. Maka tiap hari mereka harus untung. Maka mereka itu akan paksa setiap hari mereka untuk kenapa? Karena mereka ada biaya rutin. operasional rutin. Kalau Melia apa operasionalnya? Aktif. Makanya walaupun ada bonus hari ini, Biasa-biasa. nah balik lagi cara mikir, balik lagi cara berpikir. Justru karena Melia itu nggak ada operasional, enaknya duit ini masuk kantong galau. Kalau pakai otaknya dipikir, nah itu kan balik lagi cara kita mikir beda. Anda anggap hari ini dapat bonus gak apa-apa, bagi aku tidak ada bonus hari ini sedih. Ya Allah hari ini dapat bonus sayang. Kalau bisnis bulan sana, nah tutup seminggu, berapa dia rugi? Makanya zaman corona, kenapa dia bangkrut? Kenapa? Kan operasional kita corona saya senyum baik. Apa yang bangkrut dari kita? Kami corona mana ada yang bangkrut? Ada bangkrut kan? Kami malah tambah bagus bonus. Orang jadi butuh propolis. Coba zaman corona bisnis tutup kalau ada kenapa? Karena ini tutup tambah lagi sekarang zaman apa? Online. Oh enggak, jadi pemilik toko tuh hancur kalau sudah. Sekarang persaingannya di harga. Yang menang siapa? Distributor utama. Karena distributor ini dulu kan harus ada distributor bla 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 bla. Sekarang ini putus, langsung ini baca langsung ke online. Shopee lewat ini. Makanya jalur distribusi itu pasti hancur. Makanya bisnis itu serem. Kita inilah paling lemah. Pak Nababan makanya ada kayak gini. Tidak, disuruhnya Shopee dah. Enggak, ditangkapnya justru sama Pak Nababan. Jadi kita tuh dijagonya sama Pak Nababan. Jadi kalau profesor sampai masuk Shopee, hancur gitu. Betul nggak? Sampai masuk apotek misalnya, hancur. Makanya tidak boleh sama teman online, tidak boleh, apotek tidak boleh. Kenapa? Karena hanya untuk bisnis jaringan. Jadi dijagonya bonus gitu. Ini coba kayak gini, mati dah gitu. Makanya orang yang sukses di sini orang-orang punya karakter sukses. Kalau tak punya, mati Anda. Apalagi mohon maaf yang sekarang. Ini kak, kenteng goncang. Oh, yang cak itu meninggal gitu. Tuh. Di Melia Bay Anda nggak meninggal? Iya kak, apa aja hari ini aku puas dulu. Oh ya sudah ada apa-apa. Kan ada apa Melia? Kalau di sini ngomong nggak uas dulu. Hah? Ya ada apa-apa, rugi 300.000. Kak seminggu ini aku, ya oke rugi kali kan 7 hari 2 juta aja rugi apa lagi? Coba. Itu di luar ada yang maling, karyawan maling, stok barang hilang. Kan pasti ada barang hilang. Iya. Ada yang mood ini. Paham nggak? Maka saudara Melia coba gabung belanja dapat produk rugi nggak? Nggak rugi, jalanin. Berapa operasional sehari? Bayar listrik, air? Nggak ada. No. Dapat bonus masuk kantong, masuk kantong, dapat bonus masuk kantong. Kenapa Anda nggak mau bonus tiap hari? Kenapa masih milih yang penting ada bonus? Salah, bonus itu harus tiap hari. Jadi bayangkan Anda punya bisnis yang setiap hari Anda harus ngeluarin operasional, tapi bedanya operasional masuk kantong Anda. Pokoknya aku tiap hari udah dapat bonus, aku harus bayar toko, aku harus bayar kan Karyawan. Tapi bedanya pas nak bayar ke Mbak Sri atau Mbak Sri ada usaha, sudah. Cek itu bedanya kan. Kalau ini kan harus digaji, kita Mbak. Terima kasih sudah postingan. Oh nggak usah, makasih banyak Mbak. Coba cek itu sebenarnya. Jadi duit itu harus setiap hari ini kan diajarin Pak bagian kemarin kan. Jadi kebanyakan kita ini nggak ngerti bisnis. Iya. Nah jadi pada saat lihat Melia di bagian yang ini Anda nggak ngerti kerjaan, Anda nggak ngerti ini kerja harus 8 jam dulu, harus tiap hari dulu. Lucu kan? Kerja tiap hari bonus sebulan sekali, mau orang kan? Kalau saya ini nggak masuk dalam logika otak, ada masuk. Kok ada orang mau kerja tiap hari untuk dapat sebulan sekali itu nggak masuk dalam otak aku. Kok mau? Yo cetna, ngerti sih?
Kan kok kerja tiap hari, bisa saya berbeda tiap hari, sesuai pekerjaannya benar. Ini ada lagi nih, udah ngasih omset miliaran, dibayarin sekian, itu unik lagi banyaknya. Jadi di otak pun ada masuk, udah ada logikanya udah nggak masuk. Tapi pemikiran inilah yang membuat kakak sampai hari ini punya bonus. Ya? Jadi udah memang pemahaman tentang media itu harus benar dalam. Makanya kenapa harus NMT, TLN itu tuh bukan soal kan bisa belajar di Palembang. Beda. Anda berangkat ke puncak, NMT dengan di Bali semuanya itu tuh beda lah. Anda akan dapat sesuatu pola pikir yang benar juga. Nah itu benar juga yang penting. Nanti lama-lama itu akan membekas di Anda dan Anda akan gampang jalan dengan dia. Nah di sini kuncinya. Setuju nggak? Bener nggak gini bisnis? Belum stok barang izin pulang-pulang modal lah, pening nggak pala. Tapi kalau untung ini, makanya tiap hari dia harus dapat duit. Makanya tiap hari orang itu pasti marah-marah bos semua. Kenapa? Karena dia harus kalau gitu, kan tiap hari senyum. Sehat ya? Apa kabar? Ya boleh ini kan. Kenapa? Karena kita nggak ada tekanan itu. Yang bikin tekanan kan kita dewek. Betul. Ada mau kredit apa? Kan ada yang bikin tekanan dewek. Meli mana ada tekanan sama sekali. Tapi kalau maksud aku, jangan gara-gara ada punya tekanan, jadi santai. Justru enak kan? Betul nggak? Enak nggak ada tekanan? Jadi duit itu benar-benar blok gitu. Wah enak benar, terus sedapnya rasanya. Apalagi kalau sudah automated tuh full. Datang 5 juta kan berarti kan 100% tuh bonus masuk rekening. Wah itu loh, udah bonus langsung 40 belum pernah ya? Ya masih ada. Jadi kalau automated udah nyampe 5 juta, itu bonusnya 100%. Jadi nggak ada lagi 20-80 tuh nggak ada. Kan kalau sekarang kan masih 80%. Nah nanti tuh kalau udah 5 juta tuh nggak lagi, langsung dong. Jadi kalau bonus 1 juta sudah juta. Belum pernah ya? Pengen nggak bonus kayak gitu? Itu pola pikirnya harus benerin dulu. Jadi kalau jalan di media masih cak karyawan, udah baca. Ya lucu ngomong. Soalnya kan Aris tuh ngejar Mita, Mbak Mita, aku main ke rumah. Apa lagi harus aku gawekan? Gitu. Paham? Nyambung nggak? Nah pertanyaannya tau nggak? Apa yang membuat sistem sederhana ini, ya, Anda nggak masuk? Yang saya selalu Meli ajarin namanya trust. Nah trust itu nggak nempel di Anda. Kalau yang saya lihat trust itu nggak nempel di Anda. Apa trust? Trust itu percaya tanpa kau harus tahu kenapa. Karena trust itu yang membuat Anda selamat di media. Anda masuk media, ilmu Anda nol. Trust itu menyelamatkan. Ya mempersingkat. Jadi yang harusnya kau belajarin dulu. Nah dengan trust itu Anda bukan nggak perlu. Tetap harus belajar. Tapi bisa gini. Orang dapat gaji kalau dia ngerti komputer. Ngerti? Nah Melia ini tidak ngerti komputer, pasti dapat gaji. Nah dari mana? Dari trust. Karena ilmu itu pakai ilmunya apply. Jadi kamu tuh loncat. Nah walaupun tetap harus dipelajari. Tapi ya gampang nih, misalnya lu sambil belajar, berarti bonus masuk dulu, gitu kan. Nah, trust itu penting, maka trust itu hal yang harus paling dijaga di media. Sudah, paham nggak? Jadi kepercayaan kepada upline itu nomor 1. Ingat ya, upline yang aktif, upline yang YSN, upline yang sukses. Gitu. Jadi ketika kamu pakai sok tahu kemauan dewe, ketika ya sok tahu atau misalnya aku dewe lah misalnya NMT apa NMT ada nggak sih? Oh enggak, misalnya berangkat TLN habis itu itu kan mohon maaf itu pakai cara sendiri. Kenapa? Ya karena Anda nggak mau, Anda tuh sebenarnya dengan tidak memakai cara upline, Anda tuh nyusahin diri sendiri loh sebenarnya. Karena Anda akan berpikir pakai otak kau. Nah otak kau ini belum nyampe. Itulah yang memperlambat sukses. Jadi Anda tidak selalu cepat, bisa lambat. Kenapa? Karena itu tidak mungkin lah seorang upline itu ngejebak dolennya di gagal itu nggak ada. Saya, ya Allah semoga gagal semua. Nggak ada lah, mati lah aku. Betul lah. Ya, berarti harapan aku adalah pasti mengarahkan arahan yang
sukses. Nah, ilmu sederhana ini, kenapa nggak masuk? Ya karena itu ada portal di kepala Anda. Saya belum ngirim belum videonya. Ada di Instagram, pernah ada yang gelas saring itu. Isi dia tumbuh. Ada nggak yang gitu? Ada sikok kan? Nggak penuh kan? Ditutupnya belum? Ada? Tumbuh ada ya? Pernah ada video? Saya kirim video. Pernah kan? Ada di Instagram yang gelas air. Kasih ke sebelah, dia kan kecil di gelasnya. Dikasih air, gelasnya besar. Lagi-lagi ilmunya, gelas ini besar. Ada sikok gelas, lah penuh, kecil, penuh. Sok tahu, hitam hidup. Betul misalkan. Nah, ditutup kalau ilmunya, ditutup kalau apa tuh? Toplesnya tutupnya. Jadi yang sebelahnya bingung harus ilmu. Ya sudah kalau udah galak, kasih sebelahnya, tumbuh lagi. Jadi yang tidak tumbuh itu cuma dia. Di video itu menunjukkan kalau orang yang sok tahu, ya susah untuk berkembang. Makanya kalau ilmu kayak gini, gelasnya kosongin, biar masuk. Ini sederhana loh. Tujuan, pahamin mau belajar, ngelakuin, berubah diri, karakter. Udah cuma itu, 4 itu. 4 itu kalau lakuin nikah. Udah Melia akan bayar Anda 2 miliar. Kau ngerti kan Melia bayar berapa kita? Berapa Melia bayar? 2 kaki Melia itu, 2 kaki platinum Anda itu, ini jalan, ini 2 miliar setahun. Caranya 1, 2, 3, 4. Nah tapi ilmu sederhana ini bisa nggak masuk di otak Anda. Kenapa? Itu ada toplesnya, tutupnya kok sok tahu, aku lah tahu. Yo tahu, apa itu tahu. Nggak tahu, ayo nggak apa-apa. Pakai cara dewe. Kalau memang itu sukses, nggak apa-apa. Tapi kalau udah pakai cara itu masih gagal, jangan lagi pakai itu. Jadi ujung-ujungnya ketutup otak kamu. Nah itu yang buat nggak masuk. Nah trust itu, percaya, itu ngebuka toples kamu. Apa yang akan arahin? Apa yang sukses? Sebenarnya arahin cuma 4 ini loh. 1, 2, 3, 4. Perhatiin aja dari semua arahan atlet, arahin cuma 4 ini. Evaluasi cuma 4. Anda perhatiin aja, coba selama Anda di Melia, 4 ini pasti diarahin. Benar? Disuruhnya bikin impian. Tapi kalau Anda nggak trust, buat ada impian. Coba apa penyebab orang gagal? 1, impiannya nggak jelas. 2, malas belajar. 3, nggak mau berjuang. 4, nggak mau berubah diri. Arahan atlet apa? Inilah. Ada yang lain? Inilah arahan atlet. Perhatian dari perjalanan dari inilah. Diomongin. Oke, merangkai impian. Ya, dimulai dari apa? Impian itu harus smart, spesifiknya dan harus ada alasannya. Diajarin itu, betul ya? Jadi impian itu nanti harus ditempel, tempel alay. Kan itu tidak maka kita sendiri. Apa susahnya? Ya siap. Plan, udah datang ke PS, tempel. Nggak boleh tempel, atau kan ada tempel, betul? Karena aku ngomongin impian itu nggak hanya cukup di pikiran, harus dituliskan. Tulis tak ada impian. Tulis. Nah, tahu nggak? Kan ada yang susah dan nikah. Udah, ditulis. Terus pura-pura tulis cowok. Memang harus, kenapa? Karena pikiran kita isinya banyak. Kalau ditulis, Anda akan ingat. Nah, ini kan jadi ajas manfaat namanya. Ajas manfaat itu harus dikasih tahu dulu baru magalang. Ini kadang-kadang udah dikasih tahu kadang-kadang dulu. Ya, salah satu, betul kan? Lalu yang kedua apa? Impian itu harus dilihat, harus sering dilihat, harus sering didengar, harus dirasakan. Makanya itu jadi greget mimpi itu. Kenapa harus ada di tempel? Kenapa harus jadi background HP? Karena itulah mimpi kau. Kan Anda ngapa mau meraih impian itu kurang derajat. Pertama cek dulu itu mimpi kalian bukan. Hah? Mimpi kalian bukan, gitu loh. Yo kak, oke, sip. Sekarang gimana gara-gara? Udah, tampil ini, datang ke ini yo, minta brosurnya, pasang di handphone apa? Wallpaper. Jadi sesering mungkin kau harus lihat itu. Kenapa? Karena dia akan terus jadi karakter mimpi, jadi tertanam gitu. Gitu mimpi harus gituin. Bagi kita yang lemah mimpi kayak gitu. Itu 1.
Nah, yang kedua adalah didengar tuh artinya dicari tahu apa kehebatan itu sehingga kita lebih jatuh cinta. Kalau cewek itu sering dijenguk, terus kita lihat ini baik gitu, lah cantik, baik, itu namanya didengar tuh. Kita cari tahu apa sih ini, oh baik, oh sopan, ini apa, akhirnya jatuh. Kalau dilihat kan pandangan pertama kan, kalau didengar itu mencari tahu apa sih hebatnya ini nih misalnya. Wah tak taunya dia rajin masak, ada, kayak itu, iya, wah makin cinta lagi, apa lagi, makin ada dalam mimpi itu. Saya ada pengen yang handphone yang Oppo yang baru keren juga tuh, saya tertarik sekali tuh, Oppo Find 3 itu kan gitu, itu keren banget tuh. Nanti kan cari tahu, wah ini semua itu ya, wah sudah itu baru yang pegang, karena feel pegang tuh beda. Paham nggak? Masuk aku waktu pengen mobil tuh masuk ke mobilnya megang setir itu beda, feelnya tuh beda. Nah feel itu yang ada perlu. Nah itu mimpi terus gitu. Mimpi tuh nggak bisa pengen apa mobil. Bilang kok terserah Tuhan kasih. Kan terserah Tuhan kasih, kita kasih bemo mah. Nah gitu ya. Jadi mimpi tuh harus benar-benar terbayang. Aku nak beli Civic warna hitam. Cak ini, kalau perlu jadi kebayang kursinya ke warna coklat, ya Allah kekayaan mobil itu ya. Apalagi pas ada Civic itu kau pegang, kalau kawan kau ada mobil, boleh masuk? Boleh lah, please masuk. Ada mobil ini, nah itu tuh feelnya beda. Nah feel itu yang membuat Anda mau melakukan. Nah, kan itu sebenarnya yang diarahkan apa kan? Tapi bayangin ilmu sesederhana bisa nggak masuk. Datang ke PTC coba cari handphone yang Anda miliki. Nggak ada cari itu, aduh. Apa yang buat Anda susah masuk? Trust. Nggak ada. Coba kalau ngikut baik. Mudah hari ini tiks. Ya kenapa susah ya? Namanya susah. Baca. Susah. Coba apa ya? Kenapa udah ngundang siapa? Kak, aku udah ngundang kak. Ini belum datang kak. Coba itu perbaiki lagi. Karena BBC. NMT, iya NMT bocor. Nenek melahirkan seksual. Waduh, banyak. Jadi udah ini nggak perhatian aja. Paling kan disuruhnya apa? Prospek. Data ke basecamp, kan ke sini larinya. Apalagi NMT, TLN, belajar, sharing, di sini larinya. Merubah diri, karakter, sini larinya. Mimpi ke situ larinya. Udah itu doang. Jadi yang harus Anda pegang adalah di Melody Trust. Sampai kapan? Sampai Anda bisa berdiri di kaki sendiri. Nah, berdiri di kaki sendiri ini artinya mampu menghasilkan omset sendiri. Bukan ujung-ujungnya bisa tapi tidak pernah ngasih omset. Tidak bisa ngasih omset buat apa? Berdiri sendiri artinya kalau tidak butuh lagi apa ya udah silakan. Pasti kan kalau kayak gitu kan ada TLN udah usah di push lagi lah. Berangkat. Kan kayak itu. Ada NB, berangkat. Izin. TLN 5 orang boleh nggak? Wah itu udah. Ini dah yang di-push itu orangnya. Gimana TLN? Bagus kan? Udah 5 kali TLN. Iya, ada duit. Coba. Kan 5 kali TLN. Kalau yang sekali, ayolah, ya sekali, ya oke lah sekali. Tapi kalau sudah pernah, ayolah, jangan lagi aja itu. Sayang di kamu. Sebenarnya pada saat kamu nggak ngejalanin, nggak ngikutin arahan, ya harus itu masing-masing. Jadi yang tertunda itu ada mimpinya. Jadi yang seharusnya bulan ini kamu udah bisa, jadi enggak. Yang seharusnya ini udah jadi enggak. Gini nggak? Banyak orang nih belajar ngundang ya, suah kak, baru 6 bulan bisa. Nyambung? Baru 1 tahun bisa, 2 tahun bisa, 5 tahun bisa. Kapan inflasi? Inflasi itu artinya mimpi kita ujungnya nih. Kalau duit itu masih dapat Melia, gampang itu. Mas aku bener-bener 2 juta, 5 juta, 3 juta, itu mas aku tuh. Baik kapan? Nanti masih lah? Nanti 5 tahun ke atas. Coba kalau ini cepat. Coba. Cepat. Apalagi sama platinum sekarang. Kan yang di grup ring tuh, aku kirim kan salah satu leader yang belum udah beli mobil. Berapa bonusnya? Hampir mirip lah bonus kau kan?
Nggak bisa tuh kayak gitu. Tidak running-runningnya itu masih ada 2,5, 87 ya. Tidak runningnya. Itu lagi so. Kalau punya mobil cak mana wajib kan kalau apply-nya Fikri Fauzi baca Eurosport. Nah itu masa depan teman-teman. Jadi apa yang susah dari Melia? Ini dong. Nah yang susah apa? Lah Anda nggak ngerti, nggak trust. Nah itu dia. Jadi Anda nggak paham. Anda kan baru mulai nih. Tidak paham, betul? Tambah ada ini, nggak cocok itu, cocoknya. Padahal kalau trust deh, cepat sukses. Kemarin Cak Haris pertama kali dia gabung kata minta undang, ngikut beda undang udahlah, ikut beda tawa Chris Rito juga dapat bonus. Ya enggak? Itu ya, trust itu penting, tapi tetap harus bisa. Kenapa? Karena di sini ada pencet. Ya, nyetak ini artinya nyetak orang ngelakuin dong. Logikanya nggak mungkin dong kita bisa cetak orang kalau kita nggak bisa. Tapi untuk tahap awal, masih itu gampang. Trust ini yang menyelamatin. Misalnya Anda ngerti apa-apa, plan, aku punya dolan, diapain? Bakar aja. Benar. Oh ini aja. Oh bisa Pak. Jalani. Jadi jalani sesuai apa yang diarahkan. Nanti kalau terbentur baru nanya lagi terbentur, nanya lagi Kak ini juga bisa gini kayak gini. Sudah. Jadi harus dievaluasi. Cukup itu. Jadi kenapa ini nggak jalan? Trustnya nggak ada. Itu yang aku pengen perbaiki ke teman-teman. Jadi teman-teman itu sekarang itu rata-rata apalagi anak-anak pintar, kan orang pintar pintar semua rata-rata, ya. Anak apa sendiri. Nah itu masalah kau. Jadi kalau Anda pakai otaknya apa, enak. Cia, aduh udah usah pening Cia, itu tadi Rizka selesai. Tapi itulah apa yang Rizka ajarin, dipelajarin. Jadi biar duplikasi. Jangan cuma arahannya dilakuin penting, tapi buat Cia. Buat jaringan, Cia akan nol, nggak bisa apa-apa. Cia ini bagus, ujungnya cuma kondisi yang bagus. Makanya di bawah itu harus bisa juga. Kenapa? Karena mereka akan ngajarin bawahnya lagi. Nyambung? Wah, jadi penyebab Anda hari ini belum sukses adalah trustnya itu yang hilang. Padahal di awal udah bagusnya minta, hilang trust, lewat langsung, sudah hancur. Nanti efeknya ada dulu. Jelas? Coba. Nah, kalau ada trust, maka sebenarnya kan kita gini, kalau azas manfaat ya, ini sekarang bukan trust nih, azas manfaat. Kalau ada harus saya kasih tahu, sebenarnya Anda tuh harus perbaiki 4 hal. Impian diperbaiki, ini diperbaiki. Nah, kan? Aku ngomong macam itu, Pak, kok penting kan? Oke, pertama Anda perbaiki ini, ngerti. Dia mulai dari sini mana? Banyaknya materi itu. Anda udah pusing keluar. Nah, daripada ini dipelajari hari ini, pegang aja ini. Udah selesai. Memang ini saya sadar ini butuh waktu. Enggak mungkin bisa lah. Paham lah? Ini butuh waktu semua. Makanya pegangan Anda tuh di sini, maksud aku tuh. Jangan di otak Anda, pegangan tuh di sini dulu. Sambil mempelajari ini. Karena kesalahan cuma 4 tuh. Cek aja. Impian Anda nggak jelas nggak? Rajin belajar nggak Anda? Paham nggak? Bertindak nggak Anda? Merubah diri nggak Anda? Apa masih diajak kawan masih galak? Ya, orang sudah buat dia, jadi cak ini hidup Pak. Nah, apakah langsung cak itu? Kan berarti kan mental pecundang. Ini apa mau mental pecundang? Mental pecundang. Namanya juga pecundang. Pecundang. Jadi kalau mentalnya kayak gitu ya sudah, hancur Anda. Nah, belajar ini kan belajar dibutuh waktu. Nggak bisa, dreng itu nggak bisa. Nggak bisa. Saya tahu juga, tapi ini saya kasih tahu ke Anda. Yang saya, Rizka, Widya, semuanya ajarkan ke Anda adalah sebenarnya 4 ini. Tapi karena belum ngerti, udah percaya sama kami. Tapi ini saya kasih tahu hari ini. Yang susah ajarin ke Inaya tuh ini, San. Prospek tiap hari. Ini tiap hari itu sebenarnya NMT, bawa jaringan. Anda udah ngomong kalau NMT jangan ngurusi diri dewek, bawa jaringan itu NMT. NMT terus. Iya, NMT dewean terus. NMT itu Anda udah 10 kali, bawa tim itu 100. Saya itu. Dan Anda udah ngomong ya,
Kalau foto wajib sekarang leader-leader ya, wajib foto sama timnya. Jangan ngerasa besar sama tim orang lain. Tim Liza kumpul, ya Liza yang besar. Bener nggak? Hasbi kumpul, ya tim aku besar. Ya padahal kau dewean sana. Apa serunya? Lihat nih komunitas kami besar. Liza, ya itu yang Liza. Nah yang kau berapa dari Liza nih? Ya kan? Jadi kau harus bangga sebagai pemimpin jaringan lah. Walaupun cuma satu, kita berdua ya. Bulan depan kita ledakin ini, cepat kita foto, cetrek sudah ya dah. Kita berdua, kita targetkan kita itu. Coba kalau besar, kau paling bawah kayak duduk sini pulang. Ada mana ceritanya fotonya? Terus kau bilang, oh besar tim kami. Boy, tim siapa? Bener? Tim kau itu berapa? Jadi jangan mau, ayo ya kalau disuruh upload foto, jangan juga kau mau cek ini. Lain ingat kata Kak Reza. Kita dosa foto lagi. Bukan kalau Riza ngajak foto, Riza foto, ya udah foto sama tim Riza, ada apa kan? Cetrek, sudah itu kau juga. Tim aku lagi. Tidak kalau gitu, biar muncul jiwa Pimpinan. top leadernya, kepemimpinannya, mau belajarnya gitu. Nah, kan kalau kayak itu ujungnya, wih banyak ya tim kita ya. Coba, cak aku kan kalau ngumpulin jaringan aku, udah pernah lihat kumpul semua. Ini anak kumpulin yang ini baik, bocah-bocil. Ayo, kata yuk. Ledak nih, yuk, coba deh. Cetrek, nah, ya deh lah kami berdelapan, biarlah dulu, yang lain kita lihat satu bisa juga kita kayak gampang ini urusannya ya, cetrek gitu. Daripada aku, yuk, under leader nationalizer, kumpul, wah ya, aku yang bangga enggak, kamu, nah ngerinya di situ, nengok tim Kak Reza, besar, kata Aris, oh berapa Siko, mending kau foto sama Siko itu Riz, dikitnya tim aja, aduh, baik, sudah, mending jadilah Siko, lah. Ya Riz, jadilah Siko Riz, tapi dari situ kau punya motivasi ya. Misalnya lihat timnya pas kau foto itu, lihat timnya Liza rame. Ya bisa gitu itu ya. Jadilah Riz, jadi kau punya motivasi untuk punya tim. Kalau foto under Widya, nah, yuk Widya itu, kau kan? Gitu. Jadi biar jadi kesan ente NMT bulan lalu 1 bulan depan 10, bulan depan 10, bulan depan 20, bulan depan 50. Mungkin jadi target itu di foto itu. Jadi kalau dia udah lihat rame gitu ya, rame gitu, ada apa motivasi? Padahal rame itu tim orang, kan bukan tim kamu. Benar? Hasbi, ajak foto, berarti sama-sama pada sini. Atika berapa ya? Bukan ya? Bukan. Oh, Amel. Hah? Anggun. Semuanya. Hasbi. Mana? Hasbi foto, cetrek. Atau Anggun, wah tim kita besar ya. Tim kau berapa kok? Ciko. Nah Ciko itu tim kau, foto dengan tim kau dengan berdua. Nah itu. Nah yang dewa coba enggak? Nah itu, masuk tujuannya itu di situ. Jadi kau sadar, dewean. Berarti kau dewean? Harus bawa tim. Betul nggak? NMT pas mau foto. Nah, dapat foto juga. Ya. Bulan depan 50 ke bawah ya. Nah, jadi sadarnya itu nah, karena ada tuh bapak yang nggak sadar, jadi ngeliat nasional gitu dasar berjuang bersama. Berapa beli kau? Setengah. Ini ikut aja setengah. Balik. Kondangan. Nah, apa cinta itu coba? Karena NMT itu jadi tolak ukur. Ya lah, CTLN. Gue sebel. Boleh pada itu penting. Makanya kalau TLN itu udah harus siapin, pokoknya 3 minimal lah, 3. Nah itu. Dasar lu kan DWA, mau di puncak itu foto, ini saya DWA lagi. Itu KT motoi. Nah DWA itu DWA-nya lah, karena main-main. Kalau punya jaringan enak.
Foto bareng sama Tiko. Oh dewa itu no, ujung nyari prostan yang dewaan itu. Iya. Oke, nah saya jadi aku pengen munculin jiwa turunan kamu itu di karakter. Jadi kalau ini gini nih, evaluasi itu 4. Kalau dari Pian, cara belajar ilmu, tindakan, karakter, cuma 4. Nyambung? Nah, biar tingkatin ini pas. Anda nggak mau pusing ya? Nyawak biar aku dah arahan. Udah itu sebenarnya. Misalnya minta maaf, kok aku udah nabung emas? Kata apelnya TLN. Saya nggak usah sayang itu emas daripada kau hilang dari Melia. Kau hilang dari Melia berapa emas yang hilang? Enggak, beli emas, jual boleh jadi umi ilmu dulu. Salah dewek, kenapa aku udah berjuang? Wah, emas terjual kan ujungnya. Nah, salah kau, udah salah dewek. Udah berangkat langsung balik, pokoknya emas itu harus balik lagi, ya. Udah belajar cepat pada bawan ngomong cepet dikit, ya. Siap, udah balik lagi ke ini kerja lagi. Indonesia. Dapat berapa motivasi ada? Beda kan cara mikir. Minimal gini, ilmu udah dapat ilmu. Tapi dahsyat nih, dahsyat itu cukup. Nah ngeliatin itu bikin kamu tuh, ya Allah, dahsyat Milia, ya Allah, gitu. Kita nih karena ilmu baru naik bus dari puncak sini lah hilang ilmu. Ini bus nih, selesai di jalan, dahsyat naik bus nih, hilang. Nyampe sini hilang lolo lagi. Tidur lagi. Tapi ada pola pikir yang nyangkut. Ada sesuatu masih yang nyangkut. Milia dahsyat lah, luar biasa. Ini Anda ngelihat kekaguman bahwa Melia ini, atau kau menilai diri kau tuh lebih istimewa sekarang. Karena kan kenapa Pak Nabab bintang 5? Itu ada penyebabnya. Biar Anda tuh ngerasain jadi orang kaya. Biasanya kamar ini sekarang kamar besar, TV, bathtub, berendam, udah. Jebur semua. Mau kesini aja ya. Udah lah. Kenapa yang ketahui biasanya itu kemana? Kolam berenang ada pasirnya kan? Aduh nenek-nenek dapat baju kan? Nenek. Udah kemarin aku nanya soalnya. Katanya agak tua. Kan pacar kayak gitu betul. Wah ini jadi luar. Jadi feel itu ada. Jadi ke situ arahnya nanti. Makanya sebenarnya bukan soal ilmu doang. Ilmu tuh saya dulu dapat, nah gini dapat ilmu. Tapi feel itu tuh yang nggak bisa. Misalnya kalau jadi pahawang misalnya. Nah sebenarnya apa sih feel-nya ibadah? Feel itu, nah feel itu yang kita perluin di Melia itu. Karena kalau soal Melia apa sih? Prospek udah. Tapi nak ngerasain semangatnya, kekuatannya itu, nah itu beda. Makan kan biasa warung Tegal. sekarang apa? Sambil makan di sini gunung, bikin status. Kok akan ngerasa? Kacak juga berjuang kayu. Nama itu nah. Kalau aku beda aja otak belum seneng. Apalagi diajak itu. Wah, feel-nya tuh beda. Nah itu sebenarnya. Aku tuh tahu. Kamu udah ngerti ilmu. Aku tahu aku sosoknya apa. Tahu aku. Karena sebelum kau kan aku ngelakuin itu. Nah jadi tapi beda kan feel-nya beda. Jadi ini ngerasa luar biasa nih ya. Nah itu yang kamu perluin. Jelas? Nah jadi ngelakuin ini. Jadi kalau teman-teman ngelakuin ini, hal-hal dasar ini udah cukup. Nah untuk gampangnya cukup percaya. Ikut aja. Apalagi itu leader yang sukses sudah selesai. Rizka ngomong A, B, udah jangan panjang-panjang tadi. Daripada kau ngandelin sampai kota kau udah nyampe. Harus nyampe tapi ya. Sekarang udah nyampe dah apa? Tapi nanti harus nyampe. Nah, aku simpan Rizka dulu ini. Tapi lah bonus besar. Lah kita beli apa? Motor baru. Oh ini, tapi lebih motor. Daripada sekarang belum baca apa-apa lah analisa, nggak salah. Mana? Undang siapa? Itu dibantu siapa? Oh siap-siap aja. Kalau ada kendala ngomong plan, nggak bisa plan gini. Ada soal gini, gimana plan? Solusinya kayak gini. Yang ini itu. Dikasih solusi. Jelas? Oke. Sudah. Boleh nonton dulu ya? Boleh.
Oke. Oke, nah ini secara konsep ya. Nah ya. Nah, kalau misalnya nih sekarang ini untuk yang kelas kakak. Nah, ini kelas kakak. Kak, saya udah semua, Kak. Ngundang rajin, prospek rajin, mau ini udah rajin, ini udah rajin, udah kuasain Melia. Nah, ini kan kelas leader, boleh dihapus Sob. Nah, boleh videonya dimatiin dulu, baru nyalain lagi. Ya, nah sekarang kelasnya beda.